Well, ini Camry Hybrid XV50. Ini 2017 ya, last generation. Walaupun tahun tahun pembeliannya 2018, tapi tahun pembuatannya 2017. Ini mesinnya 2 RFXE. Ini inverternya, pengubah arus AC, harus diisi ke AC. Soalnya kalau nggak salah ya, ini motor penggeraknya itu motor AC kalau nggak salah ya. Tapi sedangkan baterainya kan baterai DC, jadi harus dirubah pakai inverter. Dia nggak ada bel deh kalau yang hybrid. Jadi semuanya elektrik, water pumpnya elektrik. Ini water pump, kompresor AC pun elektrik, kayak AC rumah. Dan itu by the way AC inverter ya. Jadi variable speed kompresor bisa diatur. Bukan kita ngatur manual, tapi kita ngatur based on suhu gitu, dan based on fan speed. Jadi kalau kita atur fan speednya suhunya di paling rendah, tapi fan speednya cuma 1, kalau memang suhunya lagi dingin kayak malam atau pagi banget gitu ya, nanti dia putaran kompresor memelan, putarannya pelan sekali, kedengaran suaranya gitu. Kalau lagi kencang nih, lagi siang, putaran kompresor terasa, walaupun fan speed 1 tetap gitu. Tapi kalau udah malam putarnya cuma sayu banget lah gitu. Ini bagasinya dia lebih kecil daripada Camry yang konvensional, karena dia ada baterai hybridnya. Ini akinya di sini ya. Akinya gue udah ganti, baru ganti tepatnya, baru sekitar 6 bulan lalu kurang lebih, atau 7 bulan lalu ya, segitulah kurang lebihnya lah. Sebelumnya akinya gue masih pakai aki original yang udah bertahan selama berapa tahun tuh, 7 tahun ya, dari baru sampai akhir, nggak habis-habis, nggak rusak-rusak karena dia emang juga penggunaannya ringan sekali sistem kerjanya, karena dia hanya untuk nyalain nyalain komputer doang gitu, istilahnya nyalain CPU-nya doang. Ini akinya 60 ampere, aki bawaan aslinya 55 ampere, gue naikin ke 60. Pakai aki apa nih, gue lupa dulu mereknya. Ini Delcore ya, bukan Delcore ini, bener Delcore kan, sampai lupa gue beda apa ya. Delcore, bener Delcore. Terus ini actually gue sebenernya sekalian lagi ngetes video aja sih ya. Terus kalau versi varian hybrid, bedanya dia ada ini ya, controller untuk jok penumpang belakang. Ini ada buat ini seatnya. Ini gue mundur lagi ya. Dari sini. Ini juga yang bagian duduk. Terus ada shade nih. Oke, bentar gue nyalain dulu mobil. By the way, kalau mobil hybrid sekali dinyalain gak ada suara ya, kecuali baterai emang lagi mau habis. Oh ya, kedua ini dia dual steeringnya elektrik ya. Gue kecilin dulu volume gitu. Mesinnya nggak nyala ya, yang nyala cuma inverter doang. Boleh. Nah, ini suara, kalau kedengaran di kamera ada suara denging. Ini suara water pump untuk inverter coolant. Kalau dipegang bergetar ya, karena dia tetap muter terus. Jadi ini sistemnya kayaknya nggak ada termostat, dia sirkulasi terus gitu.
Terus by the way untuk yang Camry hybrid sama Camry yang konvensional mesinnya sama, cuma bedanya di kodenya ya. 2AR-FE sama 2AR-FXE. Bedanya di mana? Bedanya satu, kalau FXE itu pakai Atkinson cycle. Dan kedua, dia VVT-I cuma single VVT-I. Kalau yang Camry konvensional itu dual VVT-I ya. Nih cuma VVT-I dikatup in doang. Kalau Camry konvensional ada dikatup X juga ada. Tapi I don't know ya kalau di XP70 kayak gimana. Apakah udah dual VVT-I juga atau masih satu. Mesinnya juga udah ganti sih kodenya. Gitu. Terus oke, tutup dulu. Nah, terus di sini tadi, aduh, AC nggak nyala ya. Tapi intinya nih kalau ada AC, ini temperatur AC ya, dan dia triple zone untuk Camry Hybrid XV50. Yang XV70 juga kalau nggak salah triple zone. Ini layout dashboardnya kayak gini. Beda ada orang, bentar ya, si Gebul mana? Bul. Oh, terlalu. Itu dia. Terus habis itu power window-nya all auto. Watch the night. Terus ini sebenarnya yang hybrid nggak hybrid juga sama ya. Dia electric seatnya ini 8 arah. 8 arah itu dihitungnya gini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8 arah jadi ya. Terus dia kalau yang hybrid ininya ada kray, manual sih kayaknya, tapi ada kraynya ya. Tuh, ini by the power window-nya kalau auto ya, 4 nih. All auto. Ini sama ada ini ventilasi buat baterai hybrid. Kalau yang XC70 dia ventilasi di bawah dan dia pakai mode filter ya. Ini juga filter sih, tapi filter yang ala-ala gini nih, kayak cuma jaring doang. Terus ini kray belakang tadi ya, gue mau nunjukin nih. Kalau yang non hybrid nggak ada kray belakang ya. Ini gue ngomongin generasi XV50, XV70 juga kalau nggak salah nggak ada juga sih. Udah dapat kamera mundur. Dia speaker ada 10 apa 11 ya, apa 7 ya, gue lupa ya. Coba kita hitung ya. Di belakangnya ada 4. 1, 2, 3, 4-nya beda itu. Ini ya, top untuk Isofix. Untuk jok baik. Terus oh ya lupa, di sini juga dia ada wireless charger. Yang non hybrid juga ada wireless charger, tapi untuk di supir. Malah yang hybrid di supirnya nggak ada, diganti ke penumpang. Tapi juga ada soket 12 volt sih. Ini udah gue colokin charger biasa gitu. Ntar kita jalan AC dulu. Nah, nih AC triple zone ya, 3 zone. Zona 1 sebenarnya sih actually zona 1 dihitung dari supir ya. Ini zona 1, zona 2, terus ini zona 3. Aduh, gue ke belakang lagi nih. Bentar. Ini zona 3. Nih tadi gue bilang kan ada temperatur masing-masing. Ini volume buat radio biasa, ini jadi buat multimedia sih kalau kontrol ini. Sama ini jok ya. Terus juga ada ini buat ngatur jok depan.
Dan ini headrestnya bisa ditekuk ya. Nah bisa kayak gitu. Khusus untuk jok depan penumpang aja, jok supir nggak ada, nggak bisa gitu ya. Tapi dia juga bisa dicopot sekalian juga bisa gitu kalau mau, tinggal dicopot aja. Terus ya ini ada ambient light kalau malam. Ambient lightnya dia bukan terang sekali tapi berpendar aja gitu. Oke lah untuk di dalam kabin belakang. Gitu. Nah ini by the way mesin baru nyala tuh karena baterainya udah mau habis. Karena kan gue nyalain AC kan. Dan layoutnya nih ya secara total. Kayak gini ya, saya buat penumpang belakang. Ini keren ya. Lampu beda udah gue ganti ya, aslinya lampu kuning biasa. Terus sama ada ini di generasi facelift terakhir ada ini ya, TV monitor gantung nih. Ini gabungan sama DVD depan, buat puter DVD aja, walaupun nggak pernah gue pakai juga seumur umur. Dan kalau nyetel DVD depan lagi jalan ya nyala cuman ini, depan nggak nyala gitu. Terus ada ini ada asbak bisa dilepas. Terus ya ini sama tadi gue bilang ya, all auto ya, power window. Kalau yang non hybrid tadi nggak ada ini ya, nggak ada bisa ngatur kursi, dan kursinya juga fix kalau non hybrid, nggak bisa dilipat, nggak bisa tekuk. Kalau nggak salah dibuka bisa, kalau nggak salah ya dilipat gitu, tapi nggak bisa direbahin, kursinya udah fix. Kalau ini bisa direbahin. Oke, gue pindah ke supir dulu. Ini juga ada kerai sama, kerai manual. Di supir juga sama 8 arah, tapi dia ada tambahan lumbor lagi, ada tambahan lumbar support. Ini buat tangki bensin. Ini buat bagasi ya biasa ya, ini buat ke mesin. Window-nya all auto ya. Terus ada ini electric mirror, ada memory seat. Ini nanti gua kasih lihat ya. Bensinnya biasa ya. Ini dia by the way itu cat dasarnya biru. Jadi di mobil ini semua cat dasarnya tuh biru gitu. Ini ada bagian mana ini yang gue poles terlalu dalam akhirnya, nah ini nih tuh keluar cat dasarnya biru. Jadi kalau biru-biru di ini kepentok biru itu. Terus habis itu ini electric mirror, gue mau ngasih tau electric mirror ya. Electric mirror juga sama electric retract ya di sini. Dan ini ada autonya. Jadi kalau auto biasanya kita lock dia tutup, kita unlock dia kebuka. Gitu. Kalau ini buat buka total. Jadi walaupun kita lock dia nggak nutup. Terus ini buat matiin traction control atau stability control. Kalau cuma diklik sekali doang, dia matiin traction control hanya untuk sementara beberapa waktu. Tapi kalau kita tahan, dia matiin stability control dan termasuk traction control juga mati gitu. Oh ya. Terus habis itu ini memory seat termasuk juga dengan spion. Ini contoh ya, gue tekan 2. Oh spionnya nggak gue rubah yang 2 ya. Bentar ya, coba ini gue rubah dulu nih spion 2-nya. Oh gini deh, spion 1-nya gue naikin dulu. Nah gue naikin gitu. Terus gue klik set nih, cara settingnya gini ya. Oke, ini gue rubah mode 2 nih ceritanya nih. Tuh, spionnya berubah. Oke, kita balikin lagi ke mode 1. Tuh, spionnya berubah. Termasuk ini ya. Ini juga nih. Tuh. Setirnya juga dia ngikutin. Tuh gitu. Ini gue cuman praktekin sedikit aja ya. Ini aslinya kalau gue setting 2 tuh mode yang paling mentok. Jok juga paling mentok gitu. Ini buat kalau gue bersihin sesuatu. Oke, kita balikin dulu spionnya. Terus juga by the way spionnya juga kalau kita atur ke posisi kiri atau kanan, terserah ya, mau kiri atau mau kanan. Kalau kita mundur nanti dia ikut turun. Jadi contohnya ini gue atur ke kiri nih, ke kanan ya. Gue masukin ke mundur nih. Ntar ya, gue pakai wide angle. Gue masukin mundur. Nah, udah ini. Dan by the way kalau mundur, kerai belakang kebuka otomatis. Kalau ke P dia baru nutup lagi. Tuh.
Dan ini juga sama, kalau ini dimundurkan dia spionnya turun. Kalau ke P balik lagi, atau kalau ke D juga balik lagi. Kalau ke belakang ke D dia nggak langsung balik, kecuali kalian jalan sekian kilometer baru dia. Sekian kilometer tuh maksudnya kecepatan ya, sekian, let's say 20 km apa kalau nggak salah, dia baru nutup lagi secara otomatis. Terus ada ini juga, ada cooler seat. Kalau yang non hybrid nggak ada. Ini buat ngatur kere belakang ya. Oke, buat kere belakang. Oke, terus ini mode Eco. Biasa, ini mode EV. EV mode ini modenya gini, sebenarnya actually ini nggak dipakai pun technically juga udah otomatis EV mode gitu kan. Tapi EV mode tuh lebih memaksa untuk bisa EV gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau misalnya kita berkendara biasa, kita tekan gas pelan-pelan itu EV, tapi kalau kita tekan lebih dari 10% atau 15%, dia tiba-tiba mesin nyala gitu. Tapi kalau kita pakai EV mode, kita tekan sampai 20% atau bahkan 25%, masih dipaksa EV gitu. Jadi mesinnya tetap nggak nyala. Tapi kalau kita tekan lebih dalam lagi, tetap mesinnya akan nyala dan EV mode-nya mati. Atau pas kecepatan kita makin lebih kencang daripada 60 km per jam kalau nggak salah ya, EV mode juga mati. Padahal technically EV mode kalau kita gas pelan-pelan nih, jadi kita pakai mode auto aja, udah nggak usah pakai mode apapun, jalan gini aja. Terus kita gas pelan-pelan, bisa sampai 80 km per jam full EV gitu. Tapi gradual ya, speednya nggak boleh dadakan ya. Pelan, urut pelan-pelan sampai ke 80. Lebih dari 80 masih nyala gitu. Terus ini apalagi ya yang gue kasih tau. Ya ini biasa lah ya, di rear defogger. Ini buat kaca depan, rear defogger depan. Terus ada, oh ya ini kalau yang hybrid ada ini nih, Nano E. Ada plasma cluster yang walaupun gue juga nggak tahu pengaruh atau enggak. Terus kedua yang hybrid itu, dia speakernya JBL Green Edge, jadi pakai premium speaker. Dan di bawah sini ada ini, sebentar gue kasih lihat bisa nggak ya, ada apa namanya, ada powernya, ada amplifiernya. Coba sorry. Tuh ada amplifiernya. Itu by the way yang nyala ini lampu ini ya, lampu kursi ya, lampu ambient lights. Kelihatan nggak sih? Pokoknya gitulah, ada amplinya. Gue masih naikin ini sih kalau nggak kelihatan. Dari JBL, ada tulisannya juga di JBL di sana, di amplifiernya itu. Ini by the way lampu di bawah juga ada, cuman mungkin kalau siang nggak terlalu kelihatan. Tapi gue kasih lihat sekilas itu ya, kelihatan lah ya. Park brake-nya sistem manual biasa, kayak gini, sistem kayak versi zaman dulu. Terus apalagi yang mau gue kasih lihat, ini ya ke multimedianya sih ya standar Toyota di era ini. Dan by the way ini sistem touchscreen-nya dia bukan apa sih sebutannya, kapasitif ya, gue lupa. Pokoknya nih ada ini nih, ada terasa ini nih. Jadi ini bisa ditekan pakai apapun. Nah, saya gue mau tekan pakai ini. Nih misalnya gue mau tekan pakai ini, ntar gue balikin dulu. Gue mau tekan pakai ini. Tuh, bisa aja. Tuh. Jadi sistem touchscreen-nya yang bukan yang rata layar, yang ada, tau lah apa sih, gue lupa namanya, kapasitif atau something lah. Terus ini by the way gue lagi di BSD apa nih, pokoknya BSD 3 lah ya, hampir BSD 3 deket tol Legok tuh. Terus ini tadi electric tilt dan electric teleskopik juga gabung ke ini ya, tadi member seatnya ya. Kalau bisa ngacak-ngacak mau balikin lagi, tekan aja langsung balik lagi. Terus kalau tekannya cuma auto trip. Ini gue udah berapa kilo nih gue mobilnya, udah 97.000 kilo. Baterai hybrid itu masih aman so far. Terus habis itu ini ada pilihan ini yang di menu pertama. Di menu kedua ini kompas. Menu ketiga ini buat cruise control. Ini nggak adaptif ya, cruise control biasa aja. Untuk setnya di minimum kecepatan 40 km per jam. Cara setnya nyalain dulu, habis nyalain pas sudah minimal kecepatan 40 km per jam, tekan ke bawah, itu udah di kecepatan 40. Tapi kalau misalnya mau tambahin, atau kalau emang misalnya mau langsung set di 100, ya udah geber dulu mobil sampai 100, pas sudah 100, nyalain cruise control, set langsung di 100 gitu. Kalau tekan rem, cruise control mati, atau diginiin, tarik ke belakang, cruise control juga mati, atau diginiin, cruise control mati benar-benar mati secara sistem mati gitu ya. Tinggal dinyalainnya, tinggal tekan aja. Terus mode ketiga ini ada warning tertentu. Kalau misalnya ada bensin mau habis atau ada something yang error kayak gitu.
Terus ini setting, menurut settingnya ada bahasa, ada units ini macam ini kilometer per liter sama liter per 100. Karena gue lebih biasa kilometer per 100 ya udah. Terus habis itu ada EV mode nih, ini lambang ini mau dimatiin dan nyalain. Kalau dimatiin nggak nyala, ya menurut gue ngapain ya? Dinyalain aja, kenapa mesti dimatiin? Tuh. Oke, terus ada drive info. Ini yang mengenai mau apa, mau distance range atau mau after reset atau mau apa atau blank gitu, ini bisa diatur atau mau pakai fresh speed segala macam bla bla bla. Ya pokoknya ini bisa diatur lah gitu. Terus habis itu ini sama satu lagi juga bisa diatur mau apa. Nah, habis itu ini ada pop-up display. Pop-up display ini buat di sini ntar misal depan belok kiri belok kanan apa menu-menu dari Maps gini. Jadi bukan Apple CarPlay ya atau Android Auto, bukan, Maps bawaan sini. Gitu. Ada telepon, ada apa segala macam bla bla. Terus habis itu ada color. Nah, color ini sebenarnya buat ngatur di sini. Mesti gue masuk menu nih. Minor banget sih sebenarnya. Coba ya di menu ini. Nih gue bisa rubah jadi orange ya. Nah, jadi orange. Jadi kuning, jadi Tosca kayak gitu doang. Terus ini initialization buat balikin lagi ke menu awal gitu ya, istilah factory reset lah itu. Habis itu di menu ini, menu MID siapa namanya, head unit. Kalau home ya biasa ke home ini, klik menu. Ini ada Gbook ini nggak bisa dipakai ya, kayaknya dari Thailand doang, karena by the way ini mobil CBU Thailand. Terus klik information. Ini maintenance buat kita atur-atur mau apa-apa gitu segala macam bla bla. Ini bawaan mobil tapi ada juga yang bisa lo tambah sendiri gitu. Ini gue tambah sendiri nih. Tuh ada Eva cleaning apa segala macam, ini gue tulis sendiri gitu. Jadi gue klik terus gue mau namanya apa, gue ketik-ketik sendiri gitu. Terus habis itu ini by the way masih agak-agak lagi gitu ya. Tuh. Ini ada dealer setting apa gitu-gitu lah, pokoknya untuk urusan maintenance lah, cuma nama-nama doang. Ini traffic information nggak bisa dipakai juga karena kayak nggak ada sinyal juga di sini. I mean, gue nggak ngerti dipakai gimana, intinya ini nggak bisa dipakai aja. Terus ini echo buat ngelihat ini energy monitor. Jadi ini buat lihat mobilnya lagi pakai apa, ini kayak gini mobil lagi pakai baterai, mobilnya mesin lagi nyala atau dua-duanya lagi nyala, atau motor elektriknya lagi regenerative braking, lagi ngisi listrik dari pengereman gitu gitulah. Ini konsumsi biasa, konsumsi bahan bakar segala macam. Terus pas record sebelumnya, record beberapa hari sebelumnya nih hari-hari apa, rata-rata bahan bakar konsumsinya di sekitar 14-15 km ya per liter kurang lebih ya. Ini kan 20 km per liter nih rata-ratanya, average-nya 14,1 tuh rata-ratanya. Terus habis itu balik ke energi, di sini juga ada sih. Di sini ada dua nih kilometer per liternya. Satu di sini, entah kalau karena ini masih mobilnya nggak jalan ya, kalau jalan ntar dia baru keluar. Terus satu lagi di sini tuh, jadi gue nggak ngerti gimana, ada dua. Cuman ini bisa di reset manual, tinggal kita klik tahan aja terus dia jadi 0 lagi, resetnya di sini. Kalau ini nggak bisa di reset manual, ini harus mobilnya mati terus nyalain jalan lagi baru dia reset manual gitu, kayak gitu ya. Terus ini biasa ada ya lampu jauh, lampu dekat, dia ada autonya, wiper juga ada auto. Terus gue males keluar lagi pengen nunjukin. Pokoknya intinya di mobil ini dual proyektor ya untuk lampu dekatnya. Lampu jauhnya halogen biasa tapi udah gue ganti LED. Terus ada fog lamp belakang, ada fog lamp depan juga. Fog lamp depannya juga nih bawaan ini LED karena ini generasi terakhir ya. Habis mobil ini langsung naik ke Camry XP70 gitu. Terus ini ada 12 volt power outlet. Ini ada buat aux sama USB. Terus habis itu ini ada laci penyimpanan. Laci lumayan dalam dan ini by the way bisa dingin ya, kalau ini penyalain AC lama-lama dingin di bawah sini nih. Jadi bisa jadi ala-ala kulkas gitu, walaupun bukan technical kulkas tapi ya ala-ala kulkas lah. Aduh sorry jatuh handphonenya. Terus ini biasa tutup ini. Terus apa lagi ya? Oh ini ada tempat kacamata. Terus ini ada buat nyalain lampu nih based on apa, kalau ini based on pintu gitu ya. Jadi kalau kita buka pintu lampu nyala, standar lah ya. Dan dia ada itu Illuminatinya gitu ya, ada pelan-pelannya. Ini buat nyalain lampu biasa gitu. Terus ada ini juga bisa nyalain lampu. Ini ngikutin, kalau mau ngikutin door juga ada sistem kayak Illuminatinya gitu. Nah pendar juga ada. Coba gue tutup atau kayak gitu. Itu lampu juga udah gue ganti ya, gue ganti pakai LED juga. Terus
MID ada apa lagi mau untungin? Ini biasa lah ya, destination buat setting rute gitu. Udah sih, MID sebenarnya nggak baik pilihan sih ya. Oh, audionya paling gue tunjuk ya. Audionya ada, pilihannya biasa AM, kita nggak kepake, FM radio, disk. Ini buat ya biasa disk TV atau apa. Terus ada port atau USB nih dari sini. Terus Bluetooth, jadi Bluetooth udah ada. Terus AV, ini AV gue nggak tahu colokan dari mana ya. Nggak ngerti gue. Ya kayak gitulah pokoknya. Terus apa lagi di mobil ini ya? Ini biasa, dia by the way ini juga soft opening, cuman mungkin ini agak berat ya, jadi bukan agak berat, ini ada baik barang jadi jatuhnya mungkin nggak selama itu, tapi tetap soft opening ya. Kayak gitu lah. Ya udah sih, overall gitu. Ini by the way gue tambahin sendiri, ini bukan buat tetot ya, jangan sembarangan loh ya, ini bukan tetot, ini buat pagar rumah gue, karena gue pakai auto gate gitu. Jadi gue kalau buat buka pagar ini, tutup pagar ini buat gue kunci pagar, ini buat gue stop kalau pagarnya misal gue mau buka dikit doang gitu. Jadi gue nggak pakai tetot di sini ya, soalnya norak tetot. Oh, terus kedua ini ada kalau yang hybrid tadi ini nih, spionnya auto dimming. Ini auto dimming biasa ya, kalau malam kita sensor cahaya dari belakang dia meredup, walaupun ini kebantu ada tray sih. Jadi ada tray belakang, jadi sebenarnya kepake juga gitu. Tutup aja kalau silau, udah ngehalangin sinar dari belakang lumayan. Terus kedua nih hanya berlaku kalau malam hari karena sensor di sini nih. Ini kelihatan nggak? Ada sensornya nih. Nah itu kalau dia ngebaca gelap baru ini berlaku. Ini contoh ya, ini gue tutup nih. Ini gue tutup. Terus nanti ini kalau kena cahaya nih, ya lampu deh. Nah dia lama-lama menggelap. Tuh kelihatan nggak? Lama-lama gelap jadi biru gelap ya. Tuh ini kalau tembak cahaya lebih kencang lagi ke sini, jadi birunya nyala banget gitu. Makanya gelap banget gitu. Ini kalau gue buka sensornya, dia lama-lama terang lagi ya. Terang sendiri lagi, putih lagi tuh kayak gitu. Ya kayak gitulah. Terus by the way ini ada airbag. Airbagnya ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada 1 nih, 5 di sini. Terus di belakang 6 dan situ 7. Jadi ada 7 airbag. Oh, speaker tadi by the way udah berapa tuh ya? Dia di belakang kan 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di kursi belakang nggak, di pintu belakang nggak ada speaker lagi ya. 6, 7, 8, 9. Ya ada 9 speaker ya. Bener gak? Coba tadi gua kan tuh di belakang 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 speaker. Kayak gitu. Terus ya udah sih, gitu aja sisanya. Ini baru gue udah hampir setengah jam bikin video. Ya, kayak gitu aja sisanya, nggak ada lagi. Mungkin gue ada yang lupa, tapi seingat gue sih udah ya, kayak udah gue masukin semua dalam video ini. Fitur-fitur Cambridge Hybrid. Terus ini, ini biasa, ini buat dimming ini ya, tuh, buat keterangan cahaya ini. Terus by the way buat ngereset odo segala macam manual di sini ya, tekan di sini nih, tahan. Nah, gitu. Ini buat angkat telepon apa segala macam. Terus udah buat mode-mode di situ. Mode ini ya, mode audionya mau pakai apa, Bluetooth atau apa. Jadi ini mode itu. Terus ini buat ngatur ya radio atau apa gitu. Ini buat backnya. Walaupun nggak kepake sih backnya sih seumur-umur sama gue ya. Karena ini kayaknya kepake kalau buat di DVD doang nih. Karena di Bluetooth gue nggak tahu, nggak berlaku. Gitu. Terus apa lagi sama mobil ini? Oh ini generasi terakhir, dia pakai model kulit ya ininya nih, shifternya. Kalau yang sebelumnya kan model G-Type yang kelihatan G-nya. Jadi dia pakai kulit gitu. Jadi lebih ya mungkin selera lebih mewah mungkin kalau beberapa orang. Motif karbon juga beda. Ini tuh pencampuran. Kalau motif sebelumnya tuh motif kayu aja. Ini dicampur karbon dan kayu gitu. Ya ini mungkin juga selera. Gue sih udah bosan ngeliatnya. Jadi dulu gue suka, tapi sekarang udah bosan, udah sering lihat. Gitu. Terus ini nggak ada elektronik ya. Ada cuma B. Ini artinya brake. Brake itu artinya kalau kita jalan dipakai mode B, ini seperti regenerative braking kalau di mobil EV. Seperti one pedal driving. Tapi nggak bisa one pedal ini ya. Cuman seperti one pedal. Kalau diangkat mobilnya langsung nge-brake gitu. Jadi dia nge-engage kopling di mesinnya. Jadi mesinnya mati tapi dipakai buat beban itu. Jadi mesin mati, koplingnya di-engage. Kalau kita lepas rem, mesin yang mati itu kayak engage ke kopling, digerakkan ke roda. Jadi bebannya jadi berat gitu ya. Jadi seolah-olah seperti rem. Yang mana juga itu juga ngecas kendaraannya. Gitu. Ya udah gitu aja kayaknya semua. Ini buat atur ketinggian seatbelt. Oke,
ya udah gitu dulu. Gue kayak malas keluar lagi nunjukin ini ya. Panas. Sebenarnya nggak panas banget sih, cuman gue mager dah, capek. Ya udah gitu dulu, udah setengah jam. Gokil juga videonya. Ini jamnya jam biasa, nggak turun dari sini. Oke, gitu dulu. See you. Bye.